Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya, berkat hidayahnya, kita bisa berkumpul lagi di Zoom ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mencurahkan rahmat kepada kita semua. Selawat serta salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelak semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman pencinta ilmu dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohani, dan semoga hari-hari kita penuh dengan keberkahan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebahagiaan, kesuksesan dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan belajar kita pada sore hari ini, kita awali dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi penyebab dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi lebih tawadu, menjadi lebih taat, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah menjadi lebih baik lagi. Walakul hadini ya walaniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman rahli sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin.
Materi hari ini adalah bab istinja. Materinya saya share di grup kelas hadis ya. Semuanya di sini yang masuk ke Zoom ada di kelas hadis ya. Ya, Ustaz. Oke, kita kirim. Ada yang ini, ada yang baru masuk Ustadz. Oh ya. Iya, belum ini. Silakan apa namanya dimasukin nggak apa-apa. Insya Allah. Ini babul istinja. Ya. Bisa lihat di grup kelas hadis. Hadis akhwat materinya yang belum masuk bisa masuk ke grupnya. Nah, di sini siapa yang belum masuk? Ada? Saya, Pak Ustaz. Belum masuk ya? Belum. Umi? Oke, obrolan. Umi? Juga belum. Ada di ini, di chat. Ya, di chat ada link grup. Ya, di chat ada link grup, silakan klik linknya nanti masuk ke grup. Ya, diklik Mi. Ini bukan ya. Umi Ida. Iya, ya. Umi Rita diklik ininya. Iya, Linknya iya. ya. Iya, iya. Ya, Hmm. baik. Itu ada. Nanti saya share lagi. Nah, alhamdulillah. Nanti yang belum masuk grup sampaikan saja. Grupnya ada di link grup. Link nanti silakan masuk ke kelas hadis akhwat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Saya share lagi ya materinya. Ini sudah saya share lagi. Yaitu syarat istinja. Ya, kita babul istinja. Ini materi dari mana Ustadz? Ini yang kita bahas di kitab Safinatun Najah. Yang paling dasar ya. Kita fikih itu banyak. Untuk ini kita Safinatun Najah, tapi nanti pembahasannya ngambil dari kitab-kitab lain. Syarat istinja ya, ayakuna salah satun ahjar. Ini kalau istinjanya menggunakan batu. Ya. Faslun suratul istinja hajar sana samania. Jadi istinja itu tidak hanya menggunakan air. Ya. Istinja itu tidak hanya menggunakan air. Selama ini kita tahu istinja itu pakai air. Dan istinja itu bisa menggunakan batu. Istinja. Istinja atau apa? Istinja itu adalah alat ya, alat-alat untuk membersihkan. Ya, untuk membersihkan setelah kita berhadas. Itu namanya istinja. Istinja ya, itu membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan, jalan depan maupun jalan belakang, kubul ataupun dubur. Jadi istinja itu adalah membersihkan sesuatu
yang keluar dari kemaluan depan maupun belakang atau kubul dan dubur, istinja. Nah, bisa menggunakan air atau batu ya dengan syarat-syarat tertentu. Ya, kalau kita istinja pakai batu. Di sini ada yang pernah istinja pakai batu? Belum pernah ya? Belum. Karena kita alhamdulillah kita berada di negeri yang subur, makmur, air melimpah, benar ya? Iya. Ya, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Kita tinggal di bumi Indonesia yang mana kita niat buang sampah biji semangka, numbuh pohon semangka. Habis makan pepaya, dibuang sampah biji pepayanya, numbuh pohon pepaya. Benar nggak? Jadi keberkahan air alhamdulillah banyak sampai banyak menggunakan air tidak pada tempatnya, boros, melimpah. Tetapi ada suatu daerah yang mana air itu sulit dan istinja menggunakan air pun ada air nanti dibagi-bagi, nanti kita bahas ya. Air juga dibagi-bagi. Ada air yang suci mensucikan, ada yang air suci tapi tidak mensucikan. Kita bahas batu dulu, bahas ya. Nah, kemudian ulama sepakat bahwa hukum istinja dari sisa kotoran yang menempel setelah buang hajat adalah wajib. Kita habis pipis, habis buang air besar, habis buang air kecil. Nah, itu wajib beristinja. Ya. Untuk membersihkan harus dibersihkan. Ya. Bahkan walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Nggak ada air, pakai batu. Nggak ada air, bisa pakai daun, bisa pakai daun. Bisa pakai tisu, bisa. Ya, biasanya di bandara-bandara itu tisu di apa yang pakai tisu. Tapi biasanya kalau karena kita biasa pakai air, istinjanya pakai selain air, kayaknya kayak agak risih. Ya, benar nggak? Kayak agak gimana gitu kan, kayak kurang nyaman lah gitu. Biasa pakai air pakai tisu gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 108 ya. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalam masjid itu terdapat penduduk Kuba yang bersuci dan membersihkan dirinya. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bersuci. Jadi Allah tuh sangat suka sama orang-orang yang bersuci. Ya. Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang bersuci. Jadi ada hadis yang mana suatu ketika Rasulullah SAW lewat di kuburan di makam, kuburan umum lah. Kemudian Rasulullah menangis melihat. Ketika menangis, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kenapa menangis ya Rasulullah?" Rasulullah bilang kepada sahabatnya, "Aku melihat ada orang disiksa karena tidak sempurna istinjanya." Ada orang disiksa dalam kubur tidak sempurna istinjanya. Kenapa? Karena istinja itu pengaruh kemana-mana.
istinjanya nggak benar, ya, najis kena pakaian, najis kena anggota tubuh yang tidak dibersihkan, akhirnya dipakai sholat. Nah, dipakai sholat. Jadinya apa? Akhirnya sholatnya bawa najis. Dan syarat sahnya sholat adalah bersih dari najis. Sekarang banyak orang-orang yang tidak tidak mengerti karena tidak belajar. Akhirnya tidak mengerti. Nah, ada alat-alat istinja ada ya, yaitu air, batu, ada air dan ada batu atau benda lain yang memiliki kesamaan sifat dan fungsinya. Maksudnya meresap ya, yang meresap. Yaitu benda cair suci ya, berpotensi membersihkan najis yang melekat di kubur maupun dubur. Dan bukan termasuk benda-benda yang dimuliakan. Ada benda-benda yang dimuliakan seperti ada roti atau makanan yang enggak bisa atau kertas. Nah, itu kan meresap juga tuh kertas. Tapi kertas ini termasuk benda yang dimuliakan, itu tidak bisa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadkhulunal khala fa'ahmilu anna wa gulamun nahwi idawatan min ma'in. Bila Rasulullah SAW masuk kamar kecil untuk buang hajat, maka siapa? Maka Anas radhiyallahu an, seorang anak seusia ya kecil lah ya, membawa wadah berisi air. Yadkhuna khala fa ahmil anna wa gulamun nahwi idawatan min ma'in. Wadah berisi air. Ya. Lalu beliau beristinja menggunakan air tersebut. Jadi Rasulullah beristinja, ini dalil beristinja memakai air. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau istinja menggunakan air, alhamdulillah ya sudah pada paham semua ya menggunakan air. Bentar, saya ini dulu ya. Ada di grup ya. Kemudian itu yang di grup dalil hadis menggunakan istinja. Istinja menggunakan air ya. Kalau pakai batu bagaimana pakai batu? Hadisnya ya. Yaitu dari hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ata Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiya bisalasati ahjar. Fawajadtu hajaraini walam ajid salisan fa ataitu bi ra'sati fa akhadahuma wa alqa ra'sa wa qala innaha rijsun. Itu di hadis Bukhari ya, di hadis Bulughul Maram. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW buang air besar. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan, menyuruh ya, Abdullah bin Mas'ud agar membawa 3 batu. Nah, kebetulan waktu itu
menemukan 2 batu. Jadi nyuruh ngambil 3 batu, kebetulan Abdul Mas'ud ini menemukan 2 batu dan tidak menemukan 1 batu lagi. Hanya nemunya 2 batu gitu. Nurnya 3 dan menemukan. Nah, lalu saya mengambil kotoran binatang yang sudah kering. Akhirnya beliau pun mengambil kedua batu tersebut dan membuang kotoran binatang yang saya berikan bersabda, sesungguhnya kotoran binatang itu najis. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu membawa, disuruh sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh sama Rasulullah SAW, disuruh untuk ambil batu 3 sama Rasulullah, disuruh. Nah, ketika itu dapatnya nemunya berapa? Nemu batunya berapa? Ayo, ada yang menyimak? Nemu batunya berapa? 2. Nemu batunya 2. Ya. Nemu batunya 2. Yang satunya apa? Akhirnya Abdul Mas'ud, Kotoran hewan ya. kotoran hewan, ya. Kotoran hewan. Udah kering. Kemudian Rasulullah SAW mengambil 2 batu dan buang. Nah, ini dalil istrinya pakai batu, ada di grup ya. Kenapa saya share di grup? Karena biar teman-teman bisa dicatat. Bisa bisa dicatat. Dalam istinja ya, ketentuan istinja. Dalam istinja ya, orang boleh memilih 3 cara. Istinja itu apa? Membersihkan kotoran setelah kita buang hajat. Istinja. Nah, ketentuan istinja ya, dalam istinja orang tuh boleh memilih 3 cara. 1, istinja dengan batu ya. Istinja dengan terlebih dahulu menggunakan air. Jadi batu ini boleh nggak Ustadz? Aku istinja pakai batu sedangkan air ada. Ya. Boleh nggak kita istinja nih? Air ada, tapi kita mau pakai batu. Boleh apa enggak? Ayo biar kita ini aktif. Saya ajak ngobrol ya, berdiskusi di sini. Kalau dengerin doang nanti lama-lama ngantuk. Tapi udah sore mah kayaknya udah nggak ngantuk. Kecuali kalau malam-malam kajian ya. Kalau kajian malam-malam yang ngantuk. Kalau sore-sore nggak pada ngantuk kan? Coba ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Saya istinja pakai batu, tapi air ada sih. Gitu. Air ada, tapi saya mau pakai batu. Atau saya mau pakai tisu, air ada. Tapi mau pakai tisu. Boleh nggak istinja seperti itu? Prioritasnya bukannya dengan air dulu ya Ustadz? Ya, saya nanya nih. Saya belum memberikan statement. Saya bertanya. Saya bertanya, ada orang istinja, air ada, tapi dia lah, saya mau pakai batu aja atau pakai tisu aja gitu. Menurut teman-teman gimana nih? Kalau saya belajar, kalau saya ngajar tuh enak sambil berdiskusi. Tapi karena online jadinya ya diskusinya di online ya. Biasa kalau saya di majelis taklim, di masjid-masjid itu sambil ngobrol tapi tiba-tiba udah selesai jam berapa gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau menyampaikan pendapat?
istinja pakai batu atau pakai tisu, sedangkan air ada. Itu istinjanya bagus nggak? Boleh nggak? Yang afdal. Kurang afdol kata bunyi Mas. Ya. Kurang afdol. Ada lagi? Yang lain? Nggak Siapa boleh nggak tahu? kan, Ustaz, ya? Ida, Bu Ida nggak boleh gitu. Iya. Ayo ada lagi nggak? Kita sambil ngobrol aja nih berdiskusi Iya. ilmu. Iya. Sepengetahuan saya, Ustadz, prioritasnya adalah air karena yang mensucikan najis itu air. Iya. Nah, Kata Bu kemudian baru yang Rita, lain. Tapi prioritas setahu saya air. itu nggak tahu. Ya, prioritas air. Jadi istinja menggunakan batu walau pakai dan tisu itu nomor 2 lah tingkat kebersihannya. Nomor 1 adalah Air. air. Benar tadi kata teman-teman. Boleh boleh pakai batu aja boleh, walaupun air ada boleh. Tapi kurang Kurang afdal. afdol. Tadi ada yang mengatakan kurang afdol, ya. Ya, Ustaz. Jadi boleh nggak dua-duanya? Nggak Boleh. apa-apa, dua-duanya. Jadi pakai air juga, pakai tisu juga untuk mengeringkan. Nah itu juga boleh. Pakai air saja boleh, pakai batu saja boleh. Ya. Tetapi yang lebih utama, biar apa ya? Lebih utama lah itu menggunakan air. Walaupun ada alat-alat selain air. Tapi boleh nggak kalau dia pakai batu doang atau pakai tisu doang? Boleh. Boleh. Tetapi belum Belum Afdol. afdal. afdol. Kayak kita makan yang suka sambal, kalau makan kalau nggak ada sambalnya tuh nggak enak gitu. Lebih afdol ya, kadang gitu ya. Seperti itulah. Jadi afdolnya menggunakan air. Ya. Dengan air, dan ini cara yang terbaik. Ya, cara yang terbaik. Istinja dengan air saja. Ya. Yang kedua, yang pertama apa? Istinja dengan batu terlebih dahulu, lalu dengan Air. air. Jadi ada dua, dia menggunakan batu juga, menggunakan tisu juga, lalu di keduanya air. Atau kebalikannya, air dulu disiram, langsung dibersihkan pakai tisu. Itu yang pertama. Yang kedua, istinja pakai air saja. Yang sering kita nih pakai air aja udah dibersihin. Pakai sabun. Ya. Pakai sabun dibersihin ya, bisa juga. Kemudian yang ketiga, istinja dengan batu saja. Ya. Namun ya, jika dibandingkan antara kedua dan ketiga, dibandingkan ya antara, coba nih, nomor 1 apa nomor 1? Nomor 1. Nomor 1 batu dengan Air. Dengan Nah, air. nomor 1 tuh dua-duanya dipakai. Iya. Batu dulu atau air dulu, atau air dulu atau batu dulu. Yang kedua pakai air saja. Yang ketiga pakai batu saja. Nah, kalau dibandingkan ya, dibandingkan antara nomor 2 dan nomor 3, atau air saja atau batu saja, yang paling utama adalah nomor 2, yaitu menggunakan air saja. Karena kalau pakai air lebih bersih dibanding dengan pakai batu. Nah, ada beberapa ketentuan khusus. Ya. Ada beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi, atau ada kebutuhan khusus yang kalau kita mau menggunakan batu. Nah, ada ininya. Enggak hanya asal pakai batu ya. Enggak hanya asal pakai batu. Nah,
Saya lihat ini dulu. Buka. Oke. Ya, ada ketentuannya. Yaitu apa ketentuannya? Yang pertama minimal menggunakan 3 batu. Ya. 3 batu. Jadi untuk satu sisi ya 3 batu langsung. Lalu bagaimana dengan Rasulullah yang hadis tadi yang hadis tadi yang sahabat hanya menemukan 2 batu. Jadi sisinya. Jadi batunya itu kan ada, iya ada bentuk-bentuknya kan? Iya. Jadi ada bentuk-bentuknya. Nah itu 3 sisi atau 3 batu nggak apa-apa. Nah, 3 batu tersebut dapat dibersihkan ya tempat kotoran, kubul atau dubur benar-benar bersih dan tidak boleh ada tetesan air atau najis lain ya. Jadi batunya tuh batunya kering ya. Dan bersih. Yang bersih, batunya kering ya. Batunya kering tidak tidak ada tetesan ya. Batunya bersih, tidak kena tetesan percikan air kencing gitu kan, air kotoran. Dia memang benar bersih, tidak ada kena bekas-bekas percikan-percikan lain. Najis dan sudah kering. Terus masalah air kita akan bahas karena ini bab istinja ya. Tapi nanti juga ada ininya bahas bab istinja. Dalam bab air ya. Air itu untuk membersihkan ya. Bersuci ya. Tempat untuk beristinja. Yang sering kita temukan ada namanya air. Air dibagi menjadi 4 macam ya, teman-teman bisa dicatat. Ya. Nah, air dibagi menjadi 4 macam. Ya, macam. Jadi air itu enggak hanya air yang penting pakai air gitu. Enggak, air ada tempat ini, ada macam-macamnya. Ada air yang tidak bisa untuk bersucian. Ada 3 macam air ya. 4 macam air. Pertama air mutlak. Yang pertama air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci secara zat serta dapat digunakan untuk bersuci. Jadi at-tahirun. Tahir mutahhir. Istilahnya gitu, istilah ilmu fikihnya. Tahir. Bisa bersuci, air mutlak. Nah, air mutlak ini ada 7 macam air. Ya. 1 macam-macam air ya, ada 4. Pertama air mutlak. Ya. 7 macam. Ya, ada 7 macam. Yaitu air hujan. Tulis nih air mutlak. Air mutlak itu ada 7 macam. Yang pertama air hujan. Kedua. Air hujan tuh ditadah pakai wadah untuk bersuci bisa. Yang kedua air laut. Nah, air laut walaupun asin, nah tapi itu suci. Bisa dipakai untuk bersuci. Iya. Karena air asinnya asin alami. Beda sama air yang kita kasih garam, itu nggak boleh. Iya. Air yang mungkin 1 ember kita kasih garam biar air laut, nah nggak boleh. Tapi kalau air laut yang asin alami itu boleh. Boleh. Yang kedua ya, yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai. Karena ngalir ya, Sungai.
Air Karena sungai yang airnya ngalir mengalir. terus. Kenapa? Airnya ngalir terus. Iya, airnya ngalir terus. Ya, air ngalir terus, yang bersih. Air ngalir. Yang keempat, air sumur. Nah, kita sering pakai air sumur ya. Ya. Air sanyo. Air yang kita sedot pakai jet pump. Atau air PDAM. Nah, itu air bersih. Yang keberapa selanjutnya air? Yang keberapa yang Kelima, kelima, air sumber. air mata air sumber. maksudnya. Ya, mata air. Air sandang ya, kalau di Jawa tuh ada namanya air sandang. Mata air. Yang dipakai untuk minum air aqua. Air minum itu air mata air ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi air yang langsung muncrat tanpa disedot pakai jet pump. Nah, itu suci. Yang keenam, air salju. Mungkin di daerah yang ada salju. Saljunya. Iya, saljunya. Dan air es. Nah, air salju istinjanya pakai salju. Atau juga istinjanya pakai air es. Ya, bukan es krim ya. Apalagi pop Es krim es. dimakan bisa. Just juice. Air es ini es air putih ya. Jangan marimas dipakai cebok ya. Air es gitu ya, enggak juga. Ya Air pokoknya es dari ini, pokoknya air es dingin yang air es itu maksudnya air yang dingin tapi bersih gitu loh. Ya. Ya. Gitu, belum tercampur. Nah, itu air. Jadi air mutlak ya, air mutlak itu ada 7 macam. Yang mana dia tohirul mutahhir, yaitu bisa untuk mensucikan, suci dan bisa untuk mensucikan. Karena ada air yang tidak bisa mensucikan, air suci dan tidak bisa mensucikan. Tohir gairul mutahhir. Apa, ada yang tahu nggak? Tohirun Gairul mutahhir. mutahhir. Suci tetapi tidak bisa mensucikan. Kalau air mutlak suci dan bisa mensucikan. Kalau tohir gairul mutahhir, suci, airnya suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air susu. Ada sultan contohnya, sultan nih. Aku mau istinjanya pakai air susu. Wede. Kira-kira sah nggak istinjanya? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Ya. Benda-benda air-air yang sudah tercampur zat-zat lain. Air teh itu enggak boleh. Air teh. Wah, dia bos teh contohnya. Wah, dia bos teh. Sisa jualan tehnya masih banyak, mubazir untuk cebok gitu kan. Istinja gitu. Boleh nggak? Sah nggak istinjanya? Nggak sah, karena itu airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, ya. Yang kedua nih ya. Pertama air mutlak, yang kedua air musammas. Nah, yang kedua air musammas. Nah, apa tuh air musammas? Air musammas adalah air yang telah dipanaskan di bawah terik panas matahari dengan menggunakan logam. Ya, panas ya. Air ini suci ya secara secara materinya suci lah, dan dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis, tapi hukumnya makruh ya. Kenapa? Karena dia dapat merusak kulit. Kenapa air musammas itu ada dalam fikih? Karena di Arab itu kesulitan air.
Sehingga air-air itu kena matahari jadinya panas gitu. Tapi panasnya kan dari logam. Nah, jadi kalau kita kan biasanya kita juga panas, tapi kita dari toren ya. Iya. Kita panasnya dari toren. Dari Toren kan nggak toren. kena matahari, Ustaz. Hah? Toren kan nggak kena matahari. Tapi kan panas kan? Iya panas tapi nggak kena matahari. Iya, nggak kena matahari. Tapi panasnya sebab kena sebab kena matahari. Nggak tiba-tiba panas ya kan? Atau Enggak. gini juga, panas, apa namanya, yang tempat-tempat pakai wadah logam itu namanya air musamas. Ya, paham ya? Sampai sini air musamas ya. Air yang panas terkena matahari dengan pakai wadah logam atau besi lah, pakai wadah besi. Nah, itu makruh. Ahwan Ustadz mau nanya, Ya. boleh? Toren kan sekarang ada yang modelnya pakai plastik, ada yang pakai SS ya, stainless Ya, steel. pakai stainless steel. Nah, berarti kalau yang stainless steel itu, torennya stainless steel itu termasuk yang Makruh. makruh ya. Iya. Karena kenapa makruh? Karena bisa merusak kulit. Itunya, dimakruhkannya karena merusak kulit gitu. Tapi kalau diademin dulu nggak apa-apa. Paham ya? Istilahnya nggak langsung panas-panas langsung dipakai untuk berwudu, untuk istinja gitu. Jadi bisa diademin dulu atau bisa ditaruh di wadah biar tidak panas, kemudian dipakai untuk istinja. Biasanya kan kalau dari toren kan langsung ke ember ya, atau ke bak, itu kan dia nggak langsung panas kan, dia nanti panasnya hilang kan. Yang maksud panas, yang maksud di sini itu adalah kita menggunakannya masih panas masih panas-panas, masih anget-anget gitu lah. Nah seperti itu, paham ya? Nah, kita lanjut. Tapi kalau untuk menyuci air musamas sih, kalau untuk bersuci, untuk kayak nyuci pakaian, itu nggak apa-apa, boleh, mubah, boleh. Ya, kalau makruh itu kalau untuk istinja, ya, untuk kayak wudhu, mandi, nah itu wudhu, mandi itu makruh hukumnya, air musamas. Karena panasnya itu bisa bisa merusak kulit. Kecuali kalau memang didinginkan dulu, taruh di bak, taruh di ember, baru dipakai. Tapi untuk nyuci nggak masalah. Kemudian yang ketiga air mustakmal dan mughayyar. Nah, mustakmal itu apa? Yang ketiga itu air mustakmal dan mughayyar. Ada ini ya, apa istilahnya tuh klasifikasi ya, kelasnya lah, ada kelasnya. Air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Ya. Air mustakmal. Ya. Tatkala tidak berubah sifat dan tidak bertambah ukurannya. Ya. Air mustakmal itu seperti bekas air wudhu. Air wudhu. Air mustakmal itu air bekas bersuci, ya, bekas menghilangkan hadas, bersuci, nah itu tidak bisa digunakan lagi untuk berhadas. Air bekas wudhu digunakan untuk wudhu lagi. Itu kalau ukurannya, kalau di bak ya, di bak itu ukurannya kurang dari 2 kula. Ya, kurang dari 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula itu nggak apa-apa air mustakmal. Contohnya bak besar, biasanya di pesantren-pesantren itu jeding.
Kalau bahasa Jawanya jeding. Baknya besar, Ulah. dipakai untuk wudhu. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Jadi, hanya ember Ini kecil, dimasukin ke Ustaz. Hah? Kakinya juga dimasukin ke kulah. Ke jeding. Kakinya waktu Iya, kadang juga ada sebagian seperti itu. Ya, sebagian juga ada sebagian kakinya dimasukin juga. Nah, seperti itu. Tapi ukurannya besar. Tapi itu kalau kaki masuk itu kalau menurut saya kurang bagus lah. Ya, kurang bagus dalam segi kebersihannya. Nah, seperti itu. Itu namanya air mustakmal. Ya, air yang bekas untuk berwudu, bekas mandi, bekas wudu. Tapi belum tercampur dengan benda-benda lain. Contohnya tercampur air sabun. Ya. Bekas air mandi itu campur dengan air sabun. Nah, itu juga ini. Itu masuknya air mutaghayyar. Air apa namanya? Mutaghayyar. Jadi air mustakmal itu air yang bekas bersuci tetapi tidak berubah. Tidak berubah ya. Ya. Kayak bekas wudhu. Kan nggak berubah tuh. Ya. Kalau air mutaghayyar, air yang bekas bersuci tetapi sudah tercampur ya, sudah tercampur dengan zat-zat lain, baik warnanya, baunya atau rasanya. Paham ya? Ya. Kayak bekas ini, apa namanya? Ya bekas mandi kan udah kena sabun gitu kan? Ya. Seperti itu ya. Air sumur yang tercampur kopi gitu. Kok masa air sumur campur kopi, Ustaz? Tercampur, mungkin sambil ngopi jatuh sekeko di bak gitu mungkin. Ya. Langsung yang ketiga, yang keempat ya. Yang Ya. keempat itu air mutanajis. Nah, air mutanajis. Ini sering yang saya lihat air mutanajis itu sering saya khawatirkan di tempat WC-WC umum, toilet-toilet umum. Kalau teman-teman sering menggunakan fasilitas toilet umum di terminal-terminal atau di mal-mal, di pasar toilet umum, biasanya embernya kecil berada di bawah kloset. Embernya lebih besar, klosetnya tinggi, Ya. embernya di bawah kloset. Itu kemungkinan kecipratan air najis itu besar. Benar nggak? Iya, betul. Tapi ada yang nggak pakai ember, pakai itu apa namanya? Pakai selang. Nah, kalau pakai selang enggak, karena airnya aman daripada tetesan najis. Air mutanajis ya adalah air mutanajis, air yang terkena najis, air suci kayak ember nih. Ember atau air yang kurang dari 2 kula kemudian terkena najis, maka ember itu langsung najis semua. Kalau embernya doang yang kena, harus dibersihin. Oh. Makanya kalau di rumah kalau punya ember, beli ember yang gede. Ember yang besar. Ustadz, ukuran 2 kula itu berapa? Ya. 2 kula itu sekitar 270 liter. Ya, 2 kula itu sekitar 270 liter. Gede, Ustaz, itu. Ya. 60 kali 60. Boleh? Ya, 60 kali 60. Kalau diameternya ya. Iya. Terkena, atau bisa juga enggak, bisa juga mensiasatinya posisi air itu di atas dari tempat istinja, tinggi. Kemungkinan kena cipratan najis itu jauh. Paham ya? Iya. Nah,
Biasanya kalau di WC-WC umum, di toilet umum, itu biasanya kerannya itu di bawah kloset. Di sini mungkin pernah menemukan kasus seperti, kalau saya sering, karena kan saya sering safar ya, sering perjalanan, biasanya di pom bensin biasanya. Ya. Toilet umum pom bensin itu. Ada air yang mana dia di bawah kloset gitu. Nah, itu kemungkinan kena cipratan najis itu besar. Makanya saya sarankan kepada teman-teman kalau menggunakan fasilitas WC umum, toilet umum, istinjanya menggunakan air dari keran langsung. Paham ya? Ya. Jadi ambil gayung, ngambil airnya dari keran. Kan bukan nyiduk dari ember. Kan ada selangnya, jadi bisa dibengkokin. Ya kan, tergantung kan setiap WC umum macam-macam, Bu. Iya. Ya enggak? Ya. Kan enggak semua WC umum itu ada selangnya gitu. Nanti kalau kita kadang suka menemukan hal-hal yang aneh mungkin di jalan, boleh ditanyakan. Ya. Mungkin dalam safar, perjalanan, terus meragukan, ini gimana ya hukumnya ya? Nah, saya kadang sering kayak gitu juga di jalan, ini gimana ya hukum fikihnya, kemudian saya buka-buka lagi kitab, saya bahas lagi, oh seperti ini. Kadang itu tuh alamiah, kadang ketika perjalanan atau ketika lagi apa, kondisi keadaan ada hal yang ini seperti apa hukumnya ya? Nanti bisa ditanya. Kalau pengalaman saya seperti itu. Makanya kalau di WC umum, kalau embernya di bawah kloset, biasanya kalau di mall itu biasanya ini, WC duduk, kemudian ada tambahan ember kecil tapi di bawah, yang mana lubang ember itu di bawah lubang kloset WC duduk. Oh, yang di kloset. Ya, kan WC duduk nih. Ya. Biasanya ada tambahan ember. Ya. Tambahan ember di depannya biasanya, dan itu embernya kecil. Dan posisi WC duduknya di atas. Iya, memang rata-rata kayak gitu. Nah, itu kemungkinan cipratannya besar apa kecil? Besar. Kemungkinan ember itu kena cipratan air itu besar. Kemungkinan itu kita tidak tahu. Namanya WC umum kan ada orang yang jorok ya. Ada orang yang bersih, ada orang yang sembarang buang hajat, buang air kecil, buang aja gitu, nggak cebok, nggak apa gitu. Ada orang. Nah, makanya karena kita tidak tahu, untuk mensiasatinya kita beristinja menggunakan air langsung dari keran langsung. Nah, itu lebih bersih. Itu namanya untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Ya. Ya. Jadi itu ya air air Mal. Ada apa air? Mutanajis. Ada 4. Ada 4 apa aja? Air mutlak. Air suci. Dan mensucikan. Air mutlak. Air musamas. Air mustakmal. Air mutanajis. Iya, air najis. Sudah ya, alhamdulillah. Ya, set. Insya Allah sudah paham mengenai macam-macam air ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Ya, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi ya belajarnya. Amin, Ustadz. Mau kita ini nanti saya share di grup mengenai macam-macam air ya. Semoga menambah pengetahuan bagi teman-teman yang lainnya. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup?
Bisa? Afwan Ustadz, boleh tanya satu? Silakan, silakan. Kalau membersihkan diri atau beristinja dengan apa? Sekarang kan ada tersedia tisu basah, gitu, Iya, baby tisu wipes gitu. basah. Itu hukumnya Ya. gimana? Kalau tisu basah dia tidak bisa, Ibu. Hmm. Karena tisu basah itu dia tidak meresap air kan. Jadi kalau tisu basah itu membersihkan, tetapi tidak bisa menghilangkan Najis. najis. Jadi kalau tisu basah itu dia bersihkan najis, tetapi tidak menghilangkan najisnya, sifat najisnya, paham nggak? Ya. Jadi seperti ini, ada kotoran, kemudian kita bersihkan, kotorannya hilang nggak? Hilang. Hilang. Ainun najasa atau bentuk najisnya itu hilang bentuknya. Iya. Tetapi sifat dari najisnya tuh nggak hilang, paham ya? Iya. Iya. Makanya seperti kita hati-hati, ini sering terjadi ketika di masjid-masjid merebot bersihkan kotoran langsung dipelnya pel dorong, tau nggak pel dorong? Iya. Nah, itu saya pernah bahas. Paham. Jadi ada ayam masuk ke masjid, kemudian ama merbotnya dipel lah, itu dibersihin. Langsung pakai alat pel dorong, didorong semuanya. Jadi najis semua. Paham ya? Ya. Jadi kotorannya hilang kotorannya, tapi sifat najisnya malah menyebar kemana-mana, gitu. Bagaimana caranya? Bersihkan dulu dengan tisu kering untuk menghilangkan ainun najasah, bentuk najisnya tersebut. Ketika ainun najasanya hilang, baru dibersihin pakai tisu basah. Yeah. Paham ya? Seperti kita mau ngepel di rumah, ada kotoran, mungkin anak ngompol atau anak BAB di ini, mungkin yang punya anak bayi lah, punya apa gitu kan. Itu dibersihkan dulu kotorannya, dihilangkan dulu kotorannya, dibersihkan, baru setelah ainun najanya bersih, baru dibilas. Paham ya? Iya. Nah, seperti kayak gini juga, spray atau baju kena najis. Kalau spray biasanya kena ompol anak. Ya, anak ompol di spray basah semua, atau apalah, baju kena najis. Itu jangan dicampurkan, direndam sama baju yang suci lainnya. Nanti jadi najis semua. Paham ya? Iya. Jadi caranya itu dibersihkan dulu, dia dipisah dulu atau disiram dulu, dibasahin dulu pakai air mengalir, atau dibersihkan dulu, baru nanti dicampurkan, diaduk, baru dicampurkan ke cucian lain, rendaman lain. Seperti itu ya. Yeah. Nah, ini banyak yang tidak mengerti. Makanya Rasulullah itu menangis ketika melihat pemakaman kuburan umum. Rasulullah menangis, ada orang disiksa gara-gara tidak bersih istinjanya. Kenapa? Karena tidak mengerti, tidak paham. Nah, nanti kita kalau itu bisa ditanya-tanya ya. Iya, Ustaz. Makasih. Jadi kalau untuk tisu basah, saya juga sama. Anak saya kebetulan punya bayi ya. Saya kebetulan punya bayi. Kemudian kadang kotoran itu, kadang ketika safar ya, perjalanan, ya kan, kadang kan namanya bayi ya di pampers kan, ada kotoran. Nah, kalau saya dipakai tisu kering dulu, atau 2 kali tisu basah, tisu kering, tisu basah lagi, gitu, ya. Karena tisu basah tidak meresap, dia hanya membersihkan ainun najasahnya, bentuk najisnya, bentuk itunya. Nah, mungkin gitu saja. Nanti bisa juga di grup
dijadikan tempat diskusi, ngobrol-ngobrol ya, untuk kita menambah ilmu ya. Ini ada apa namanya, 4 macam air ya. Ini sudah saya ini kan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bergabung di sini. Alhamdulillah ada 8 orang. Semoga nanti nambah lagi, meningkat lagi, jadi banyak ya. Amin. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Apabila ada pertanyaan bisa juga dijadikan bahan diskusi di grupnya, atau bisa tag saya, kita diskusi ngobrol gimana hukumnya, agar ibadah kita lebih sempurna dan ibadah kita lebih baik. Dan kalau kita tempatnya bersuci bagus, kita bisa itu menambah ketingkatan khusyuk dalam beribadah. Itu juga termasuk salah satu menambah khusyuk apabila tubuh kita benar-benar bersih, istinjanya kita bagus, bersihnya bagus. Oke, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan yang Minggu hari Ahad sore depan, hadis ya. Jadi kita selang-seling, sekarang fikih, insya Allah hari Ahad yang akan datang kita bahas hadis. Nanti selang-seling, nanti besoknya fikih lagi. Kita baca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman Jazakallahu khairan, yang Ustaz. beraktivitas. Saya izin pamit semuanya ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.